Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Indah Tri Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih alat berat yang digunakan pada pekerjaan konstruksi, terutama pada pekerjaan konstruksi bangunan. Di sini ada kompetensi dasar, yaitu memahami tentang jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Lalu tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, diskusi, dan presentasi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi. Lalu ada pula indikatornya, yaitu peserta didik mampu menyajikan atau mempresentasikan segala aspek yang berhubungan dengan jenis-jenis alat berat pada pekerjaan konstruksi itu sendiri. Nah, kita masuk pada subbab pembahasan pertama, yaitu pengertian alat berat. Alat berat itu apa ya? Nah, alat berat sendiri merupakan peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Jadi, alat berat di sini itu tidak hanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi, tetapi juga bisa digunakan pada pekerjaan perkebunan dan pertambangan. Nah, alat berat di sini itu fungsi utamanya yaitu untuk membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi, terutama untuk pekerjaan pada konstruksi yang berat. Lalu ada keuntungan dalam menggunakan alat berat. Di sini menurut Wilopo 2009 itu ada 4, yaitu pertama, waktu pekerjaan lebih cepat, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Waktu pekerjaan lebih cepat di sini itu semisal diperkirakan pekerjaan tersebut selesai dalam 10 hari, namun menggunakan pekerja tanpa alat berat itu menggunakan 15 pekerja. Sedangkan jika menggunakan alat berat, pekerjaan tersebut diperkirakan akan lebih cepat 5 hari atau 4 hari itu menggunakan alat berat. Lalu yang kedua itu ada tenaga besar. Tenaga besar di sini itu melaksanakan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Lalu yang ketiga, ekonomi, karena efisien, keterbatasan tenaga kerja, keamanan, dan faktor ekonomis lainnya. Yang keempat itu ada mutu hasil kerja yang lebih baik. Nah, kita langsung masuk ke subbab pembahasan kedua, yaitu jenis alat berat. Jenis alat berat yang pertama di sini ada ekskavator atau alat gali, alat penggali. Nah, cara penggunaannya sendiri yaitu ekskavator bucket dijulurkan ke depan ke tempat galian. Ini ya, gambar ekskavatornya seperti di samping ini. Lalu bila bucket sudah pada posisi yang diinginkan, lalu bucket diayun ke bawah seperti dicangkulkan, seperti orang mencangkul, kemudian lengan bucket diputar ke arah alatnya. Nah, setelah bucket terisi penuh, lalu diangkat dari tempat penggalian dan dilakukan swing. Pembuangan material hasil galian dapat dilakukan ke truk atau tempat lain. Pada gambar di samping ini, pembuangan material hasil penggaliannya itu ditaruh di sebelah galian ya. Di sini itu galiannya dan di sini tempat pembuangannya. Nah, bisa juga langsung tanah-tanah ini itu ditaruh truk, langsung dibuang ke truk. Lalu yang kedua itu ada dump truck. Dump truck adalah alat angkut jarak jauh, sehingga jalan angkut yang dilalui dapat berupa jalan datar, tanjakan, dan turunan. Ini ya gambar dump trucknya. Lalu yang ketiga itu ada bulldozer, biasa juga disebut sebagai alat perata.
Dalam proses pengerjaan menggunakan bulldozer, ada dua teknik yang lazim digunakan, yaitu seed dosing dan juga slot dosing. Seed dosing merupakan dua doser dihimpitkan sedekat mungkin untuk menghindari keluarnya material dari pisau. Sedangkan slot dosing ialah melakukan beberapa lintasan dan membiarkan tanah yang berceceran ke kiri dan ke kanan doser. Lalu ada motor grader. Motor grader ini merupakan salah satu alat berat yang berfungsi untuk meratakan permukaan tanah dan biasa digunakan untuk proses pembangunan jalan. Nah, gambar motor gradernya sendiri seperti ini ya. Lalu ada kompaktor atau alat pemadat. Alat pemadat yang termasuk kompaktor itu ada 4. Three wheel roller, penggilas roda 3, itu gambarnya seperti ini. Lalu ada vibration roller, gambarnya itu seperti ini. Lalu ada segment roller, gambarnya seperti ini. Lalu ada mesh grid roller, gambarnya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke subbab pembahasan ketiga, yaitu manajemen alat berat. Faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan alat berat yaitu yang pertama, fungsi yang harus dilaksanakan. Yang kedua, itu ada kapasitas peralatannya. Yang ketiga, ada cara operasi alat berat yang dipilih. Lalu yang keempat, itu pembatasan dari metode yang dipakai. Dan yang kelima, itu ekonomi. Dan adapun yang keenam itu jenis proyeknya, lalu yang ketujuh lokasi proyek, dan kedelapan itu jenis dan daya dukung tanah, terakhir yang kesembilan yaitu kondisi lapangan. Jadi semua faktor ini itu harus diperhatikan atau ditinjau terlebih dahulu sebelum memilih alat berat yang akan digunakan. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan bab 4 kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.